Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis struktural naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Senior. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar drama Indonesia yang diampu oleh Ibu Titi Maslikatin dan juga Ibu Dewi Angelina yang sudah memberikan seluruh materi kepada kami serta membimbing kami selama 1 semester. Berikut anggota dari kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Naskah drama Sumur Tanpa Dasar merupakan salah satu karya sastra yang menarik dikaji karena memperlihatkan tradisi teater modern. Selain itu, di dalamnya masih terdapat sedikit unsur teater masyarakat tradisional. Penulis naskah drama Sumur Tanpa Dasar merupakan seorang sastrawan yang banyak mendapatkan penghargaan. Arifin Senior lahir pada tanggal 10 Maret 1941 asal keluarga tukang sate di Cirebon, Jawa Barat. Beliau meninggal pada tanggal 28 Mei 1995 di Jakarta. Selain sebagai penyair, beliau juga merupakan seorang penulis naskah drama, skenario, serta sutradara film dan sinetron. Naskah Sumur Tanpa Dasar mengandung konflik psikologis kejiwaan yang bersinambungan dalam keimanan yang menarik, serta mengandung pesan moral yang baik, yaitu dalam hidup, setinggi apapun pencapaian yang diraih, tetap diperlukan bersyukur karena semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Di dalam naskah ini menceritakan tentang orang tua yang menunggu ajalnya. Juga terdapat ketidakpercayaan seorang pada lingkungannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang telah menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan judul dari naskah drama yang kami angkat, yaitu Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Senior. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai judul terlebih dahulu. Judul merupakan bagian yang penting dalam sebuah karya prosa atau karya sastra pada umumnya karena judul berfungsi sebagai kepala karangan. Menurut Robert H. Jones, judul dapat menunjukkan tokoh utama, judul dapat menunjukkan alur waktu, judul dapat menunjukkan objek bahasan dalam cerita, judul dapat mengidentifikasi maksud saya, keadaan dan suasana dalam cerita, judul juga dapat mengandung beberapa pengertian. Judul Sumur Tanpa Dasar, apabila diteliti dengan makna denotatifnya, maka makna ini belum merepresentasikan apapun dalam naskah yang kami teliti, sehingga ketika kami teliti kembali ternyata judul ini mengandung unsur makna konotatif. Judul ini merupakan perwujudan makna konotatif dari keterkaitan antara tokoh utama, konflik, dan tokoh bawahan. Sumur tanpa dasar ini berarti sebuah lubang tanpa isi atau tanpa dasar yang gelap. Hal ini merujuk pada keadaan tokoh utama, Jumena, yang merasa hidupnya hampa, kosong, tertekan, sehingga terus-menerus merasa curiga pada orang-orang di sekitarnya. Hal ini sama halnya ketika kita berada di sebuah lubang yang panjang, gelap, seperti sumur tanpa dasar. Sehingga kami menyimpulkan bahwa judul ini bermakna keadaan tokoh utama. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai wawancang dan kramagung. Yang pertama yaitu wawancang. Wawancang ialah dialog yang diucapkan oleh pemeran tokoh drama. Nah, wawancang ini menjadi pembeda antara naskah drama dengan karya sastra prosa lainnya. Yang kedua yaitu kramagung. Kramagung adalah petunjuk atau arahan atau panduan teknis yang harus dilakukan oleh pemeran tokoh drama. Nah, kramagung sendiri dapat dilihat pada data halaman pertama hingga halaman terakhir. Begitupun dengan wawancang. Wawancang ini bisa dilihat di awal halaman hingga akhir halaman. Selanjutnya yaitu ada babak dan adegan. Babak ialah bagian dari naskah drama yang menerangkan seluruh peristiwa yang terjadi dalam suatu tempat dan dalam satu urutan waktu tertentu. Babak ini terdiri dari beberapa adegan. Untuk pengertian adegan sendiri yaitu perubahan suasana. Perubahan adegan selalu diikuti oleh perubahan suasana, namun tidak selalu diikuti oleh perubahan tempat.
Dalam satu babak biasanya terdiri dari beberapa adegan. Dalam naskah drama karya Arifin C. Nur yang berjudul Sumur Tanpa Dasar ini terdapat 4 babak yang masing-masing babaknya itu terdiri dari beberapa adegan. Babak pertama terdapat 10 adegan, babak kedua itu terdapat 30 adegan, babak ketiga terdapat 11 adegan, dan babak keempat terdapat 13 adegan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tema. Tema memiliki 2 macam, yakni tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan tema atau pokok utama dalam sebuah karya. Pada naskah Sumur Tanpa Dasar, tema mayor di dalamnya merupakan tema psikologis kehidupan manusia, di mana digambarkan pada halaman 6 bahwa Jumena terjebak dalam pikiran buruk dan tidak menentu yang melindunginya. Jumena kehilangan kepercayaan kepada setiap orang di sekelilingnya. Dia mulai berbicara pada diri sendiri dan bahkan tidak mengenali apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, tema minor. Tema minor sendiri merupakan tema atau tambahan pelengkap bagi suatu karya. Dalam karya satu ini terdapat 2 tema minor yang kami analisis, yakni perubahan perilaku yang membawa dampak bagi keluarga. Perubahan perilaku ini ditunjukkan oleh Juki yang menyukai Ois yang merupakan istri Jumena, membuat hubungan keluarga kacau. Maksud hubungan kacau di sini adalah antara Wis dan Jumena. Dan yang kedua, ketidakkepercayaan atasan pada bawahannya. Jumena tidak percaya pada bawahannya, pada semua bawahannya. Hal ini juga menyebabkan sebuah konflik dalam cerita. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai penokohan dan perwatakan. Dalam karya fiksi, tokoh-tokoh juga mengalami pembedaan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan. Salah satunya adalah tokoh utama dan tokoh bawahan. Peranannya masing-masing tokoh juga berbeda di dalam sebuah cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling menonjol dalam sebuah karya sastra. Tokoh utama dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar ini ialah tokoh Jumena Martawangsa atau bisa disebut dengan Jumena. Tokoh Jumena menjadi tokoh utama karena di dalam naskah drama ini ia memiliki banyak dialog dan menjadi pusat dari cerita. Juga merupakan tokoh yang memiliki hubungan permasalahan dengan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh Jumena ini memiliki watak datar dan penulis menggambarkannya dengan seseorang yang egois dan selalu berprasangka buruk. Selanjutnya yaitu tokoh bawahan. Yang pertama yaitu Uwis, istri Jumena. Pada naskah drama ini, Uwis berwatak datar dan penulis menggambarkan Uwis sebagai seseorang yang penuh perhatian dan setia. Yang kedua yaitu Marjuki, adik angkat Jumena. Ia berwatak datar dan penulis menggambarkan Jumena ialah seseorang yang peduli dan selalu memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga antara Jumena dan Uwis. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang poin berikutnya, yakni tentang poin konflik. Konflik dibagi menjadi 5 macam, yakni ada konflik antara manusia dengan manusia, kemudian ada konflik antara manusia dengan masyarakat, kemudian ada konflik antara manusia dengan alam sekitar, dan yang keempat ada konflik antara ide satu dengan ide yang lain, dan yang terakhir ada konflik antara manusia dengan kata hatinya sendiri. Nah, untuk konflik pertama yakni ada konflik antara manusia dengan manusia, yang dimana ditunjukkan pada naskah Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur ini pada saat tokoh utama yakni Jumena dengan Eis saling berdebat satu sama lain, di mana Eis menginginkan Jumena untuk makan karena Eis ini khawatir kepada kesehatan Jumena, namun Jumena menolaknya dan sesekali Jumena ini berkata kasar. Dan konflik yang kedua ini adalah konflik antara manusia dengan masyarakat. Nah, konflik antara manusia dengan masyarakat ini ditunjukkan pada saat buruh pabrik, pekerja pabrik ini mendemo kepada tokoh Jumena dan ingin harga gajinya dinaikkan oleh Jumena, namun Jumena ini menolaknya. Dan yang ketiga adalah konflik antara manusia dengan alam sekitar. Namun mohon maaf, kelompok kami tidak menemukan konflik ini. Konflik berikutnya adalah konflik antara ide satu dengan ide yang lainnya, di mana ditunjukkan oleh salah satu pekerja pabrik yakni yang bernama Emot yang mempertahankan idenya, yakni ingin gajinya dinaikkan. Akan tetapi sebaliknya Jumena juga mempertahankan idenya sendiri, tetap tidak menaikkan gaji para pekerja pabrik. Akan tetapi tokoh Emot ini
ingin para pekerja pabrik ini dinaikkan gajinya adalah menganggap bahwa setiap orang ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan konflik yang terakhir adalah konflik antara manusia dengan kata hatinya, di mana ditujukan oleh tokoh utama, yakni tokoh Jumena. Tokoh Jumena ini memiliki sifat yakni lebih merasa tenang, senang terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Akan tapi di sisi lain, dia juga tidak percaya akan hal tersebut. Paradoks inilah yang menyimpulkan bahwa Jumena ini memiliki konflik batin, yakni antara Jumena dengan kata hatinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang alur. Sudah kita ketahui bahwa alur adalah salah satu rangkaian cerita dalam sebuah drama atau sebuah karya sastra. Nah, alur dibagi menjadi 5 macam, yakni ada situation, kemudian ada generation, circumstance, kemudian ada rising action, kemudian ada climax, dan ada denouement. Untuk alur yang pertama yakni ada situation. Nah, alur ini digambarkan pada saat tokoh utama muncul di serambi depan rumah dengan keadaan suasana tegang, di mana ia akan melancarkan aksinya, yakni bunuh diri. Yang kedua ada alur generation, di mana pada alur ini akan dihadapkan beberapa konflik, di mana ada tokoh yang bernama Juki ini menggoda Eis, yakni istri dari tokoh utama Jumena. Juki membujuk Eis untuk menjauhi atau meninggalkan Jumena. Namun awalnya Eis ini menolak tawaran dari Juki. Namun perlahan demi perlahan Eis luluh kepada Juki sehingga Eis meninggalkan Jumena. Dan yang ketiga ada rising action. Pada tahap ini ditujukan rasa gundah galaunya Jumena yang sudah sakit-sakitan, dan juga dia itu tidak bisa menerima pendapat atau nasihat dari orang lain. Begitupun juga dokternya yang selalu merawat Jumena jikalau Jumena sedang sakit. Jumena tetap tidak mendengarkan apapun. Nah, berkat ketidakpercayaan Jumena kepada apapun ini, sempat ingin mengusir istrinya yakni Eis. Dan yang keempat ada klimaks. Pada tahap klimaks ini muncul beberapa nasib, yakni Jumena yang tumbuh rasa berburuk sangka kepada orang lain, di mana ia mencurigakan tokoh Juki. Namun Juki tetap menjelaskan apapun kepada Jumena, namun Jumena sudah tidak percaya lagi kepada Juki. Dan Jumena sudah dikelilingi oleh prasangka buruknya sendiri. Dan yang terakhir adalah alur denouement, di mana alur ini menunjukkan penyelesaian, yakni tokoh Jumena sudah meninggal dunia. Untuk selanjutnya yaitu latar. Latar adalah suatu tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita ataupun lingkungan yang dapat mengelilingi pelaku. Latar sangat berpengaruh terhadap suasana dalam cerita. Adapun menurut Pradopo, latar dapat dibagi menjadi 5, diantaranya yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar alat, yang keempat latar lingkungan kehidupan, yang kelima latar sistem kehidupan. Latar tempat dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur, yang pertama di dalam rumah Jumena, yang kedua di WC. Dapat diketahui bahwa latar tempat dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur terjadi saat berada di dalam rumah Jumena, karena saat itu Jumena menjelaskan mengenai ongkos rumah yang ditepatinya, sehingga latar tempat dalam naskah drama tersebut adalah di dalam rumah. Latar waktu dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur, yang pertama malam Jumat, dapat diketahui di saat tokoh Uwis mengatakan bahwa waktu itu adalah malam Jumat. Yang kedua yaitu larut malam, dapat diketahui saat tokoh Sabarudin mengatakan bahwa waktu itu adalah larut malam. Latar alat, yaitu alat-alat yang digunakan para tokoh yang berhubungan dengan kehidupan dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur, yaitu lampu. Sebuah alat atau benda kehidupan digunakan untuk memancarkan cahaya. Latar lingkungan kehidupan. Latar lingkungan kehidupan tersebut mengacu kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial tokoh. Latar lingkungan kehidupan dapat menyangkut lingkungan tempat ataupun lingkungan pekerjaan yang terdapat dalam naskah drama, yaitu berdagang,
terdapat hubungan antar tokoh dengan lingkungan kehidupan. Berdagang itu terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Jumina heran kepada temannya yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang menjadikan latar lingkungan kehidupan yang ada di dalam naskah tersebut. Latar sistem kehidupan, yaitu sistem atau aturan kehidupan dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Yang pertama yaitu baik hati. Kebaikan hati sangat penting karena ketika hati baik, badan juga ikut baik. Untuk yang kedua yaitu berdoa, yang merupakan suatu usaha agar terhindar dari musibah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai teknik dialog. Teknik dialog digunakan dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur adalah menggunakan dialog percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang sudah tertera. Berdasarkan potongan dialog, data pada halaman 8 tersebut menceritakan tentang Uwis yang menolak perkataan Marjuki. Marjuki yang merasa bahwa Uwis tidak cocok jika bersanding dengan Jumena, pria tua tersebut. Marjuki juga berusaha membujuk Uwis agar segera meninggalkan suaminya. Tetapi Uwis tetap dalam pilihan, yaitu tetap setia menemani sang suami Jumena. Untuk selanjutnya yaitu tipe drama. Tipe drama merupakan sifat yang mendominasi ke dalam sebuah naskah drama. Dari data pada halaman 15 menunjukkan bahwa tipe drama naskah Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur yaitu problem play, karena di dalamnya terdapat masalah sosial dan masalah pribadi dari tokoh utama yaitu Jumena. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah naskah drama Sumur Tanpa Dasar merupakan naskah drama dengan tipe problem play, teknik dialog yang digunakan dalam teknik percakapan. Judul naskah Sumur Tanpa Dasar merupakan representatif dari keadaan tokoh utama. Tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Jumena, didasarkan pada tokoh yang banyak terlibat konflik. Terdapat dua tema dalam naskah, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor naskah drama Sumur Tanpa Dasar adalah psikologis keadaan manusia. Tema minor dari naskah Sumur Tanpa Dasar adalah kehidupan keluarga. Tema menjadi dasar cerita dalam cerita sepanjang alur, dari mulai tahap situation hingga denouement. Konflik yang dihadirkan dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar adalah konflik fisik dan konflik batin. Cerita dalam naskah melibatkan berbagai macam latar waktu dan latar alat. Latar lingkungan kehidupan dalam naskah ini adalah kehidupan pedagang atau pengusaha. Latar sistem kehidupan yang dimunculkan adalah sistem kehidupan religius ditunjukkan dengan berdoa dan sikap baik hati. Baik, itu tadi mengenai kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, usai sudah presentasi dari kelompok 4 tentang keterkaitan antar unsur dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.